Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan hari ini untuk mengisi aksi nyata dari apa yang saya peroleh dari CGP selama 1 bulan di modul 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Pengawas dan Bapak Pengawas yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ketua Gugus 3 dan teman-teman semua yang ikut KKG di Gugus 3 hari ini. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan ini sampai berakhir. Saya tidak akan memberi ice breaking dulu karena tadi sudah dikasih ice breaking awal sehingga sudah berkeringat. Cuman ayo kita berdiri lagi saja karena mungkin tadi sudah jenuh. Kita berdiri semua dulu. Tidak ada ice breaking, cuman kita relaxkan saja sejenak. Ya, kita fokus. Saya ingin kita fokus. Kalau saya bilang telinga, dipegang telinganya. Ya, kalau saya pegang hidung, saya bilang hidung, pegang hidung. Ya, kita melatih konsentrasi karena pada jam-jam segini kita ngantuk. Oke, kita mulai. Telinga. Ya, ada satu yang tidak konsentrasi, ya. Lutut, ya. Hidung, ya. Janggut, ya. Mata, ya. Oke, tangan kita di atas, gerakan sedikit, ya, ke samping, ke depan. Kita bilang yes, yes. Oke, terima kasih. Itu adalah ringan, ya, biar kita konsentrasi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Akan saya mulai. Ini adalah profil saya. Nama saya singkat Suwanda SPDSD. Ya, saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Saya berasal dari SDN Brangga 1. Saya ikut di kelas 101. Saya ikut di kelas 101. Nah, ini akan saya tampilkan koneksi antar materi pada modul 1, yaitu pada tugas 1.4.A.8 yang akan saya jelaskan di sini sedikit. Mohon maaf saya tidak menggurui. Di sini ada koneksi antara guru penggerak. Apa itu guru penggerak nanti? Kemudian ada visi guru penggerak, kemudian ada keterkaitan antara modul 1.1, maaf ini ketutup, 1.2, 1.3 dan 1.4. Tidak terlalu lama. Nah, ini ada keterkaitan dari profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar di TV. Bapak Menteri kita Mas Nadiem mendengungkan sampai ke bawah bahwa profil pelajar Pancasila itu harus diterapkan di semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini keterkaitannya. Ada filosofi KHD Ki Hajar Dewantoro. Nanti kita kupas. Kemudian ada budaya positif. Apa budaya positif di sekolah? Nanti juga kita akan bedah di sini. Ada visi guru penggerak. Kenapa di sini dikasih penggerak? Karena yang dikasih pembekalan pertama adalah guru penggerak, tetapi di sini adalah visi guru sebetulnya, tidak ada penggeraknya. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, sama di sini adalah nilai dan peran guru nanti. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita sering mendengar dan kita sering tahu bahwa itu adalah sering kita ucapkan kepada adik didik kita. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Akhir-akhir ini akan sering hilang kata-kata itu. Kita tahu bahwa ing ngarsa sungtulodo, apa itu Pak Dari? Ing ngarsa sungtulodo di posisi ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau misalnya ada siswa kita tidak mengerjakan IR, ayo di posisi mana?
penghukum pasti itu sudah. Ya enggak? Saya juga seperti itu. Iya, saya juga seperti itu. Nggak ngerjain PR 1 kali, nggak apa-apa, tak maklumi karena sakit jari. 2 kali lampu padam pak, nggak iso ngerjain sekolah yuk. 3 kali, apa ya kita juga akan sabar? No, nggak akan sabar. Pasti akan kita hukum. Yes, betul, udah oleh pelajaran. Pasti. Ini adalah posisi kontrol guru yang harus kita lakukan. Penghukum. Ini tidak boleh sekarang. Ya, ini tidak boleh melakukan penghukum, tidak boleh. Yang ini pembuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Misalnya ada anak gelut koncone, dipanggil. Kita kasih ujangan. Coba, ayo bantu Pak Guru lah. Kalau sampean bertengkar dengan temannya seperti ini, nanti orang tuanya ini laporan ke kita, ke sekolah, siapa yang salah? Kan guru. Nah, guru yang akan disalahkan. Kenapa? Disangka gurunya tidak memantau kalian. Padahal jam istirahat, sopo sing nate mantau kalian begitu banyaknya. Ya, nah itu. Kemudian lakukan kita sebagai guru itu pada posisi teman. Nah, seperti tadi, posisi teman. Ayo kita sering, jangan segan-segan kita duduk berdampingan dengan siswa. Walaupun hari itu mari pelayon, ambune kecut, ojo izin, ya, biar anggaplah bau itu bau parfum yang bagus, yang enak ya. Duduk di sampingnya, le, apa sih nggak iso, walaupun dari umbelan, serot, ini ada, rasa sepatu ada, saya umbelan menaun jono. Jadi lo minggire, anggap itu sebuah musik yang sangat indah untuk telinga kita ya. Serat di albumnya. Buat posisi kita sebagai teman. Betul ya, terutama kelas rendah. Ojo didampingi rare, bung tadi satu ya. Ya. Ini posisikan kita pada guru sebagai teman. Ajak anak itu bagaimana enak dengan kita, enjoy dengan kita. Yuk kita ajari seperti itu. Kemudian di sini monitor atau pemantau ini adalah tugas dari kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu nanti jadi kepala sekolah, tugasnya di sini memantau. Nah, memantau itu di mana? Memantau itu tidak harus dari kantor delok lele, tidak harus. Katanya kemarin seperti ya saya dapat nun sewu Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi memantau itu adalah datang ke kelas masing-masing, melihat kondisi siswa, kondisi gurunya ketika mengajar. Jadi itu namanya supervisi kelas, masuk ke sana katanya. Jadi memantau. Kemudian memantau kinerja guru. Biasa kinerja guru nang SD Braga siji, si A kayak ini, si B kayak ini, menjadi catatan tersendiri bagi kepala sekolah. Nanti kalau Pak Arif jadi kepala sekolah seperti ini Pak Arif. Ya, jadi memantau. Jadi memantau juga bagaimana interaksi antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Ini ada trilogi pendidikan, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Itu harus ada di dalam sini sebagai pemantau. Kemudian manajer. Kalau posisi manajer itu adalah posisi yang di atas. Ini sama juga posisi kepala sekolah. Jadi juga punya bawahan di sini. Posisi manajer. Saya lewati karena takut sampean terngiang-ngiang dengan penghukum nanti. Nah, ini budaya positif, nilai kebajikan di kelas. Usahakan ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada beriman dan bertakwa. Kemudian ada mandiri, bernara kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini sering kita nyanyikan kemarin, ada nyanyiannya. Nah, itu terakhir tadi. Terima kasih. Penekanan saya yang terakhir. Ayo kita jangan takut untuk mendaftar sebagai guru penggerak, karena guru penggerak itu tidak sejelimet yang kita bayangkan, tidak sejelimet yang kita pikirkan. Tidak usah merungokno omongin kanan kiri,
tetapi bagaimana hati kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, di sini tergerak, hati kita tergerak dulu, bergerak untuk mendaftar dan menggerakkan komunitas yang lain, teman-teman yang lain. Ayo saya ajak. Ada teman-teman saya ajak, bilangnya seperti ini. Yang penting bukan saya, monggo silakan teman yang lain. Saya belum siap. Loh, kalau belum siap, tapi insya Allah nanti akan ada. Saya yakin angkatan 9 yang kemarin Ibu itu banyak yang daftar, cuma tidak ngomong. Ada banyak yang daftar, saya dengar itu banyak yang daftar, cuma tidak ngomong. Kenapa? Isi tidak lulus dari lo itu pikiran nanti, sudah pikiran nanti. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini nilai-nilai guru penggerak, kita hilangkan saja penggeraknya dulu. Nilai guru ada 5, pasti ono di dalam diri kita. Cuman kita tidak menyadari nilai ini muncul apa enggak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kita ngajar itu harus berpihak pada murid, betul enggak? Lek muridnya kepengen, Pak, sekarang ayo Pak belajar di luar. Yo ayo ikuti. Ojo. Jangan panas. Ojo udah pelotol. Nah, jangan. Ya, kita ikuti. Sebelum kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas namanya. Ayo anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Ada matematika ini atau IPA ini, temanya ini. Ayo kita mau belajar modelnya bagaimana? Pak Guru, kita ke bawah pohon, kita melihat daun, kita ikuti, kita ajak ke sana. Biar anak itu terbiasa untuk belajar bukan hanya di ruang kelas ini saja. Ini berpihak kepada murid. Kemudian reflektif di sini apa yang pernah kita lakukan, pengalaman apa yang pernah ada dalam benak kita dulu, kita tularkan sekarang, kita praktekkan sekarang. Ini reflektif. Kemudian mandiri, ini berkaitan dengan tadi, tidak mencontoh orang lain, ini mandiri namanya. Kemudian kolaboratif. Nah, ini yang penting. Kolaboratif ini maksudnya di sini ada kepala sekolah, ada teman sejawat, kemudian ada murid. Ini kolaboratif. Kita rundingkan. Contohnya seperti kemarin mungkin ada Belanda 2 yang sudah bagus pelaksanaannya kolaboratif. Ini ada pembelajaran yang ke Cimory. Ini kolaboratif namanya. Di sini peran guru itu sudah masuk di sini, nilai guru kolaboratif. Jadi ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada rekan sejawat yang berdiskusi untuk menentukan sebuah pembelajaran yang unik atau pembelajaran yang lain. Di sini kolaboratif. Jadi tidak harus guru kelas, misalnya saya guru kelas 4, opo jariku cara ngajari opo jariku. Tidak seperti itu. Ya, guru masa depan itu adalah guru yang kolaboratif. Ronde ngomong ke kepala sekolah, Pak, saya punya ide seperti ini. Anak-anak mau saya ajak mungkin ke mana itu, bukit itu yang di Bocor itu, yang sekarang rusak. Happy Hill, mungkin anak-anak saya mau ajak ke Happy Hill Pak, biar dia bisa melihat tanaman pinus itu seperti apa. Kemudian pegunungan itu seperti apa? Mungkin saya ajak ke sana. Monggo, ini kolaboratif namanya. Ya, gimana Pak? Perjalanan gimana? Ini kolaboratif. Jadi guru itu tidak boleh menentukan sebuah kebijakan sendiri dalam menentukan pembelajaran yang di luar. Ini kolaboratif. Kemudian inovatif. Guru itu harus penuh dengan kreasi baru. Jadi ya apa kiranya murid itu tidak bosan seperti tadi disinggung oleh Pak Arif, Pak Pengawas, bahwa kelas itu bagaimana seindah mungkin anak-anak biar tidak bosan. Ini inovatif dalam pembelajaran juga di sini. Bagaimana guru itu menciptakan sebuah media pembelajaran walaupun media itu diambil dari alam.
Contoh seperti tumbuhan, kita tidak usah membuat alat peraga yang dari kertas bagus, perlu biaya mahal. Ambil aja tumbuhan, anak-anak suruh ambil satu-satu. Nah, itu namanya inovatif. Ya, kalau misalnya wirausaha, ajak ke lingkungan sekitar untuk melihat sendiri bagaimana toko itu bertransaksi, jual beli bagaimana. Nah, itu namanya inovatif. Nah, di sini guru itu ada 5 yang mungkin nilai guru yang harus kita ubah nanti setelah KKG ini. Ini kemudian di sini ada peran guru juga. Nilai dan peran berbeda loh, Ibu. Di sini ada 5 juga. Menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah dilaksanakan apa belum ini? Sudah kan? Tiap hari kita ngajar itu namanya pemimpin pembelajaran. Ya, sudah dilaksanakan. Menjadi coach bagi guru lain. Sudah dilaksanakan? Kemudian ini inquiry apresiatif, ini sebagai paradigma adalah suatu filosofi landasan pemikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, ini yang saya tadi bilang Bagja. Ini visi, kita harus mempunyai visi, tujuan apa yang akan kita capai. Kemudian ini visi guru penggerak, maksudnya bukan penggerak saja. Visi guru Bagja, BAGJA. Ini harus kita pahami biar kita nanti sesuai dengan alur. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan. Jadi apa yang akan kita laksanakan? Ini buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi dan potensi. Apa yang ada dalam diri kita itu kita gali untuk mendukung. Guru, kepala sekolah, semoga diberikan umur panjang, amin. Diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala musibah, dan semoga segala hajat-hajatnya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya fitnah fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa kepada kalian semuanya di sini, khusus yang kelas 6, yang belakang kelas 6 ya. Jangan disia-siakan di akhir masa, hampir lulus kalian di sini kelas 6. Yang serius belajar ya, supaya lulus. Dan yang kelas 1 sampai kelas 5 kalian wajib belajar bersungguh-sungguh ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal.
على هدي الله وعلى بنية صالح بشر لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibaca ya. Bapak guru membaca, kalian mengikuti ya. Suaranya dikeluarin. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafid ya Nasir, ya Wakil ya Allah, 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 ya Hafid ya Nasir. Bersama ya Latif, 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 ya Latif. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. 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 Astagfirullah. Ya. Sudah ngajak. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa ballina Ramadan ighfir lana dhunubana. Dibaca ini ya, yang ketiga
Baca 3 kali, nanti kalau pulang dibaca ya. Di rumah, di musola, di waktu sudah sholat ya. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Sekarang bulan Waalaikumsalam. Ya. Kenapa terlambat, Fit? Saya tadi malam tidur kemalaman, Pak. Oh iya. Siangan, Pak. Oh iya. Tahu kan jam berapa masuk sekolah? Tahu, Pak. Jam berapa? Jam 7. Oh ya sudah. Kalau masuk jam 7 kamu terlambat. Besok-besok jangan terlambat lagi ya. Iya, Pak. Oke, silakan duduk sudah. Afid, Pak Guru lihat kamu tadi terlambat ya? Ya. Kenapa kau terlambat? Saya tadi malam tidurnya kemalaman, Pak. Tidurnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Tidur kemalaman. Ngapain saja? Lihat nonton sepak bola itu, Pak. Oh, nonton sepak bola. Seharusnya kamu tidur itu maksimal jam 9, Fit ya. Kamu setelah belajar baru tidur jam 9. Jangan terlalu malam ya. Ya. Kemudian tidak ada yang bangunkan? Tidak ada. Kemana orang tuanya? Masak. Oh, lupa semua ya. Tidak ada yang bangunkan ya. Seharusnya sekolah bangunnya kesiangan, malamnya tidur kemalaman. Oh iya. Ya sebetulnya bukan kamu saja, Fit, yang seperti itu. Teman-teman kamu ada yang seperti itu kemarin, cuman bisa dirubah. Ya. Jadi bisa dirubah bahwa datang terlambat itu bisa dirubah. Terus gini, Fit. Kenapa kamu kok lihat sepak bola sampai malam, Fit? Saya sedikit ada kegemarannya. Oh, kegemaran, suka ya? Iya. Suka sepak bola. Bagus itu, tidak apa-apa suka sepak bola. Tapi kalau sampai terlalu larut malam jangan ditonton ya. Mungkin besok paginya kan bisa dilihat di YouTube itu. Ya. Kemudian ini Fit. Ya, ada cara yang lebih baik supaya kamu tidak tidur malam. Dengan cara melihat di YouTube itu tadi, lihat di HP kalau sudah ada waktu longgar ya. Kan bisa sama saja ya. Kemudian ini Fit. Kamu kan tahu peraturan yang ada di sekolah ini. Maksudnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 itu sudah masuk kelas ya? Ya, kamu terlambat tadi. Itu kamu sudah melanggar peraturan apa tidak? Melanggar peraturan karena sudah terlambat masuk sekolah. Ya. Gini Fit, Pak Guru tanya, kamu nanti ingin jadi apa sih Fit? Cita-citanya? Polisi itu harus disiplin juga loh ya. Harus disiplin. Semua kegiatan itu harus dilaksanakan tepat waktu. Nah, kamu mulai sekarang kamu harus belajar disiplin ya. Kalau memang bangunnya kesiangan, malamnya tidur kemalaman, punya alarm di HP-nya, alarmnya itu dibunyikan, ya, dibunyikan, sehingga kamu bangunnya tidak kesiangan, berangkat sekolah juga tidak terlambat, ya, seperti itu Fit-nya. Bisa dirubah Fit? Bisa, oke, bagus, komitmen ya. Ya, peraturan di sekolah kita bahwa masuk jam 7 ya itu harus diikuti. Gitu ya, kalau seragamnya sudah bagus disiplinnya. Ya wes, terima kasih ya Fit.
Nabila dan teman-temannya tadi bahwa kamu mengolok-olok mereka dan menyebutkan nama orang tuanya, betul? Nah, saya tanya ke kamu, mengolok-olok itu baik apa salah? Apa betul? Salah, ya. Itu perlu dilakukan apa enggak? Enggak, ya. Gini Sony ya. Sebetulnya bukan kamu saja yang mengolok-olok seperti itu, teman kamu yang lain juga ada. Tapi itu kan tidak baik, ya, tidak baik menyebutkan nama orang tua di depan teman-temannya. Kamu mengganggu temannya saat bermain, itu juga tidak baik, ya. Ya. Kemudian apa alasan kamu melakukan seperti itu? Tidak apa-apa, hanya usil. Ya, tidak boleh usil kepada temannya yang sedang bermain ya. Apalagi mengganggu, menyebutkan nama orang tuanya, dijelek-jelekan, menyebutkan nama orang tuanya adalah bokir. Namanya kan bukan bokir. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian ini Sony, karena kamu sudah melakukan seperti itu, kamu tahu enggak kesepakatan kelas kita? Bahwa kesepakatan kelas kita adalah tidak saling mengganggu ya antara satu dengan yang lain. Kalau ada temannya yang lain bermain, tidak boleh diganggu, tidak boleh mengusik teman yang lain, betul ya? Kita harus disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Jadi ini Sony. Kemudian kalau memang kamu mau ikut bermain, ada cara yang lain yang lebih efektif, yaitu ngomong secara baik-baik ke mereka. Rek, aku mau main. Rek, saya ikut main ya. Bisa ya, lain kali jadi ngomong dulu baru ikut bermain. Tidak boleh mengganggu. Kalau kamu udah bisa bermain, bisa lihat aja. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Guru tanya, kamu nanti kalau sudah lulus sekolah, kamu pengen jadi apa sih? Tadi tentara. Tentara itu harus disiplin loh. Ya, tidak boleh mengganggu temannya. Harus disiplin. Jadi kamu harus disiplin mulai dari sekarang supaya cita-cita kamu tercapai nanti. Ya. Ya sudah, Sony. Nanti kamu perbaiki tingkah laku kamu dan jangan mengulangi kesalahan seperti yang barusan dilakukan ya. Ya, bagus. Terima kasih. Nanti minta maaf kepada teman-temannya ya. Jadi kalau waktunya pelajaran itu ya duduk mengerjakan, ya. Ayo galang sini, galang sini, galang. Ayo kumpul sini bertiga, sini galang. Yo, ini, ya. Kenapa kau ngambil anunya lagi? Dilempar-lempar. Celana, Pak. Celana. Ya. Ya, kalau waktunya pelajaran, yo galang ya, Rabi. Waktunya pelajaran itu nggak oleh jumpungi koncone, topi, jalan-jalan, ya.
kamu juga gitu. Minta yang baik-baik. Aku belum hari kerja ini. Ya, kamu sudah kerjakan tadi. Ya, lain-kali tidak seperti itu. Boleh kalau mau main-main nanti pada saat di luar kalian main-main, boleh silakan lari-lari di lapangan. Tapi kalau di dalam kelas, kasihan yang lain juga akan terganggu ya. Ya. Jadi tidak boleh diulangi ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, silakan minta maaf, silakan minta maaf. Ya, minta maaf ya. Ya, tidak boleh diulangi. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, yang lain juga seperti itu, nggak boleh. Ya, silakan dikerjakan sudah. Kalau sudah, biasanya dikumpulkan. Apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Kelas B. SD berapa satu? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu ya. Kita buat kesepakatan dulu supaya kelas kita nanti berjalan dengan nyaman, kita belajar dengan nyaman, tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Oke, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita sepakati bersama. Pak Guru tidak akan menentukan apa, tapi dari kalian saja. Nanti kita sepakat masuk kelas jam berapa? 7 ya. Oke, sepakat ya? Ya. Jika ada yang terlambat lebih dari jam 7 bagaimana? Hah? Dihukum ya apa? Tidak usah dihukum, tidak usah dihukum. Hah? Hormat bendera, apalagi? Kerja, nah, jika terlambat jam 7, jika terlambat masuk jam 7, tidak apa-apa, kita kasih toleransi dulu ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu baru nanti ngadep ke Pak Guru. Kenapa kok terlambat? Ya? Itu yang pertama. Kalau kalian bermain lari-larian, kucing dan tikus, ya, gopak sodor, apa namanya itu lagi yang apa? Yang biasanya pegang kayu itu apa? Benteng-bentengan. Nah, kamu kan lari sifatnya apa itu? Harus menjaga apa? Keselamatan. Bagus. Ya, di sini kita menjaga menjaga keselamatan itu bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, temannya. Paham? Ya, menjaga keselamatan. Ini ada 4 kesepakatan sudah, ada 4 keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Ya. Ada lagi mungkin datang tepat waktu jam 7, menghormati orang lain, kemudian tanggung jawab, menjaga keselamatan. Ada lagi mungkin yang lain? Ayo. Ada lagi. Kalau misalnya musim penghujan, ya, kamu bermain di hujan-hujanan. Setelah itu tidak dibilas dengan air bersih ya, jijik misalnya. Apa yang terjadi? Sakit, demam, flu, pilek, batuk. Nah, kalau sudah batuk, sakit, apakah kamu bisa sekolah? Tidak bisa. Berarti kamu harus menjaga kesehatan. Bagus. Berarti yang kelima adalah ya, menjaga kesehatan. Ada 5 kesepakatan sudah. Ya.
Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bukan hanya menjaga kesehatan kamu sendiri, tapi menjaga kesehatan orang lain, teman satu kelas. Ya. Contoh menjaga kesehatan, misalnya kamu batuk, kamu harus bagaimana? Pakai masker, minum obat. Apa mana? Ayo, misalnya kamu batuk, pakai masker, istirahat yang cukup. Apalagi apa? Suntik nambu bijan, ya. Boleh suntik ke mati sapi. Boleh. Ya, ya. Dijodohkan di apanya? Apanya dari sama? Ya, tidak apa-apa kalau memang ada jawabannya yang sama, ya harus sama. Ini kan ada 8. Iya, tidak apa-apa. Ya. Beritanya gimana jawabannya? Nah, berarti persegi. Persegi apa? Kotak. Ya. Ya, ada apa?
saya Muhammad Hafid Ilham. Saya kelas 4 SDN Berangga 1. Guru saya adalah Pak Wanda. Dia orangnya baik dan ramah, selalu masuk kelas tepat waktu, dan saat pelajaran berlangsung selalu menyenangkan. Pak Wanda selalu menyelesaikan masalah dengan baik. Saat ada anak bertengkar, Pak Wanda mengajari saya supaya tidak menunda pekerjaan, harus menghargai sesama siswa. Saya yakin akan menjadi siswa yang disiplin, yang sesuai dengan nilai profil belajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya. Saya kelas 4 SDN Berangga 1. Guru saya adalah Pak Wanda. Dia orangnya baik dan ramah, selalu masuk kelas tepat waktu, dan saat pelajaran berlangsung selalu menyenangkan. Pak Suwanda selalu menyelesaikan masalah dengan baik saat ada anak yang bertengkar. Pak Suwanda mengajari saya supaya tidak menunda pekerjaan dan harus menghargai sesama siswa. Saya yakin akan menjadi siswa yang disiplin, yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan yang bercocok hidup tanpa mas Sini kakak, sini. Ya, ayo, cari, dibuka dulu, sticknya, diambil, ya, nah, ayo ditanam di sini, di sini kan, ayo, ya, disobek, nah, terus taruh pinggirnya, jangan sampai roboh. Ditekan kecil. Ya, tekan. Ya. Diuruk. Itu lagi fit. Dibuka fit, plastiknya fit, sobek fit. Ya, digerong di pinggir. Pinggirnya jangan. Ya. Bisa. Nah. Itu sana. Kurang bengkak mana ada? Ini. Ini bawa ke timur. Nah. Dikat dulu dah Bapak. 1, 2, 3, 4.
jangan lupa berdoa. Ayo belajar supaya pintar, ayo yang rajin biar berhasil. Jangan malas sekolah agar berguna bagi nusa dan bangsa. Yuk kita jalan pagi, ayo ajak teman rame-rame. Yuk kita olahraga pagi, ayo sehatkan badan kawan. Sambil bernyanyi dan bergembira, gembira ria pagi hari. Langkahkan kaki berolahraga, bertanda tawa hati gembira. Enam. Ayo enam dulu. Ayo enam. Yang dah dapat 6 siapa? Ayo yang dapat. Jatuh sampai 5. 1, 2, 3, 4. Ayo 5. Ayo silakan dihitung 6 loh ya, 6. Ini kurang 1. Ya. 6. Ini berapa? 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Ayo. 6. Silakan yang punya barisan 6 baris di timur sendiri. Ya baris. Yang 5 ke sana dulu. Yang 5 ke sana dulu. Ayo. Yang 5 ke barat dulu. Nah, sudah. Ya. Sana 5 ayo 5 sini. Yang 5, yang 6 sudah bentar. 5, 5 sini. Ayo sini. Ayo yang 5 sini. Ayo, sudah. Sudah ya. Sudah. Sekarang perhatikan semuanya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah, hari ini kita akan melakukan senam. Sebelum senam, barusan sudah ada breathing, namanya itu adalah pemanasan. Sedikit pemanasan. Bagaimana kalian harus konsentrasi mencari teman. Ada yang 5, ada yang tidak dapat teman. Kalian harus bisa melihat di sekelilingnya. Di sekelilingnya membutuhkan bantuan apa enggak, seperti itu ya. Baik, kita senamnya sekarang saya pengen ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sini. Jadi berhadapan. Ya. Silakan. Semuanya siap, gerak. Ambil barisan di sebelah sini. Ya. Ayo tepuk tangan semuanya, ayo. Hei, tangannya yang kuat lagi. Halo. Gandengan lagi. Ya. Wedain pas iki lanang isin ya. Cocok wis.
apanya yang hilang, Vi? Apanya yang hilang, Vi? Kan delok menisor tok. Sudah? Sudah. Ada yang bisa? Bisa semua. Ayo, mana kerjanya? Ayo, udah. Kamu, bukunya kamu mana? Hah? Ya, dibuka. Ya, coba. Mana? Ya, mana? Nomor 2. Yang lain dikerjakan juga ya? Sudah. Ya, mana? Nomor 2. Tuliskan terjemahan dari ayat berikut. Ini ditulis bahasa Indonesianya. Ya. Artinya, kamu lihat di depan kan ada. Kita sudah dijelaskan. Ada di depan. Ini. Badius samawati wal ardi wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini ada, ini cari di depan. Iya, tuliskan terjemahan dari ayat berikut. Angel dan delok nang Angel. Ya, artinya ini jelas Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah kun, maka jadilah. Tuh ya. Tuh, di depan cari. Ayo, kamu sudah? Yang bisa yang mana? Mana? Ayo mana? Nomor 2 yang barusan itu. Iya, nomor 2 ini kita ada yang depan barusan itu. Dicari di depan. Nah ini kan ada ini. Nah, ini. Nah. Oh, ada oco ini. Iya, dikerjakan di sekolah anak saya. Ayo dibaca. Nah, ayo kan? Ya. Itu nomor 2. Ayo nomor 5, mana nomor 5? Apa soalnya nomor 5? Ya, tulislah ayat Al-Quran yang menerangkan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dicari di depan, jaga, ayo. Mana yang menyebutkan bahwa hanya Allah tempat meminta pertolongan. Nah, ini hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu apa? Kan diajari caranya. Kamu sudah lihat? Nomor 3 tak belum diisi. Kamu sudah? Ya. Raka sudah, Raka? Sudah semua? Isi bagian lemeler nih. Sudah? Ya. Sip. Kerjakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanda SPDSD CGP Angkatan 7 dari SDN Brangga 1 Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.2. Aksi nyata yang pertama yaitu pembelajaran
yang berpusat kepada siswa, sehingga siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan sesuai dengan pola yang diinginkan oleh siswa masing-masing, sehingga siswa dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya masing-masing secara berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompok dan mampu mengumpulkan ide-ide baru. Aksi nyata yang kedua yaitu melakukan kegiatan di KKG Gugus 3 Gusti Sabrangrejo yang terdiri dari 6 SD di Gugus 3 untuk meningkatkan pola pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif serta reflektif pada siswa masing-masing di tiap lembaga, sehingga tergerak komunitas KKG yang efektif, efisien, dan mandiri. Aksi nyata yang ketiga yaitu saya mengikuti kegiatan wisata wiyata bersama pengawas dan kepala sekolah sekecamatan Lumbang untuk mengembangkan keprofesian sebagai guru. Aksi nyata yang keempat yaitu saya mengikuti secara mandiri komunitas belajar pada fase B untuk mengembangkan kurikulum merdeka. Itulah aksi nyata yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak untuk meningkatkan pola pembelajaran pada siswa dan berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Do you wanna play the blame game? We still know all the rules. But sooner or later, the ball gets lost and the bag gets tossed. The beast wakes as the glass breaks. Sometimes things just happen. And it's not always your fault. Sometimes things just happen. And it's not always your fault. So do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go?